Kalau saya sih tadi sempat nyari, epemera tuh ternyata artinya adalah halo guys, gue Fadli, gue dari Detektif ID. Kembali lagi di Book Investigation, di mana gue akan mereview atau mengulas novel bergenre misteri, detektif, thriller, kriminal, dan sejenisnya. Nah, kali ini akan gue ulas adalah sebuah novel dari penulis Indonesia yang judulnya Epemera, yang ditulis oleh Akai Gita. Benar nggak ya namanya Akai Gita? Nah, ini dia. Ini kalau lihat dari sekilas novelnya ini lucu sekali ya, maksudnya gambarnya unik gitu, covernya. Dan sepintas novelnya kalau dilihat ini kayak novel fantasi gitu kalau dilihat dari covernya ya. Tapi kalau kita baca blurbnya dan kemudian kita membaca ceritanya, ternyata ini novel bergenre misteri, thriller, dan dengan konsep atau ruang lingkup remaja dan keluarga. Nah, ini ceritanya tentang seorang gadis remaja bernama Venus yang dia kebetulan tinggal di sebuah rumah atau di sebuah tempat warisan kakeknya, di sebuah tempat yang banyak rawa-rawa, masih banyak halamannya luas gitu ya, dan tempat anak-anak bermain. Nah, suatu saat Venus sendiri ini yang dia lagi main ketak-kupat kemudian tuh jatuh ke dalam sumur. Nah, saat siuman dia ngaku kalau dia ngeliat ular besar gitu, tapi dia ada yang berubah setelah dia siuman itu. Kenapa tiba-tiba temennya yang bernama Adam itu dia dituduh jadi dia yang mendorong si Venus. Terus kemudian adiknya Venus juga namanya Luna, dia juga yang biasanya banyak ngomong kok tiba-tiba pendiam gitu. Nah, ternyata banyak hal-hal yang mencurigakan apa yang menyebabkan si Venus ini jatuh. Nah, itu ringkasan ceritanya dari Epemera. Kalau pengen tahu coba aja baca deh. Nah, untuk reviewnya sendiri, tenang aja, ini reviewnya tidak spoiler. Kebetulan Epemera ini menarik sekali gitu. Dari mulai bab awal sampai bab akhir itu kita tuh diajak menyelami para tokoh, dan kemudian kita ada layer-layernya gitu loh. Ada layer dari semua masing-masing cerita dan diceritakan dari berbagai macam sudut pandang. Ya, pertama sudut pandang Venus sendiri. Bahkan ada yang menggunakan pop 1, ada yang menggunakan pop 3. Mungkin kira-kira ada 4 tokoh yang diceritakan dari sudut pandangnya, karena setiap chapter itu ada nama tokoh-tokohnya dan kemudian diceritakan berdasarkan apa yang dialami. Dengan ada pergantian-pergantian pop ini itu menarik sekali gitu. Jadi kita bisa melihat dari macam-macam sudut pandang dan bisa melihat sebenarnya apa yang terjadi. Sebenarnya apa yang terjadi sih dengan Venus? Apakah dia benar-benar jatuh tidak sengaja karena kecelakaan, atau dia ternyata takut-takuti atau gimana, atau ternyata dia didorong orang. Nah, itu yang nanti diungkapkan di akhir cerita. Nah, cara penulis untuk menggiring kita ke misteri, ke jawaban terakhir itu sangat manis sekali gitu. Kita bisa merasakan narasinya tuh enak dibaca dan nggak kaku. Dan yang kedua, dialognya ini dialog khas remaja yang ringan tapi itu banyak isinya gitu loh. Dan banyak kalimat dialog yang bergizi yang pengen banget tuh bisa nulis seperti ini gitu. Itu dari penokohannya itu sangat keren gitu. Yang kedua dari alurnya gitu. Alurnya itu ya kita dimainkan dengan cara yang ya kita terungkap misterinya itu dengan tidak kentara. Walaupun tadi mikir ini sebenarnya kilas balik atau bukan, ternyata ini adalah kibarnya layer gitu loh. Sampai akhirnya kita mengerti alasan-alasan apa yang terjadi sebenarnya. Nah, dari awal sebenarnya pas saya baca ini mungkin ini kesannya ini kayak kesan bukan cerita di Indonesia gitu. Bukan cerita di Indonesia seperti daerah luar atau gimana, suatu tempat terpencil yang kita nggak ada namanya, nggak tahu lokasinya ini di mana. Tapi ya kita pas baca terus menerus tahu ya ini ciri khas Indonesia banget, apalagi dari percakapannya itu ya. Nah, semakin kesini ya kita tahu ternyata ini ceritanya ya di Indonesia gitu. Ada pop culture-nya yang disebutkan dan diucapkan dari beberapa dialog atau dari pemikiran sang tokoh yang akhirnya membuat itu kita dekat dengan cerita ini gitu. Dan kemudian ya suasana remajanya, suasana pertemanan, suasana keluarga itu juga ditunjukkan. Ini keluarga tapi ternyata keluarga yang kelihatannya lucu-lucu orangnya, ternyata kok ada menyimpan cerita di balik
keluarga itu gitu. Termasuk ayah Venus dan ayah ibu Venus yang sering bertengkar. Nah, bertengkar karena apa? Itu juga dijelaskan di sini. Terus bagaimana seorang anak mendengar pertengkaran orang tuanya. Banyak hal-hal yang isu-isu yang personal, yang isu-isu tentang hubungan relasi antar manusia itu juga dijelaskan di sini. Ternyata kita tahu di akhir-akhir kita ngerasain, oh ternyata ini ada plot twist, ada ya yang membuat kita astaga, oh endingnya begini gitu. Ternyata oh misterinya jawabannya ini gitu. Nah itulah yang membuat ini menarik gitu. Tapi saya masih agak ada bagian-bagian yang membuat saya ini terlalu lama gitu, maksudnya terlalu lama nendang. Tapi overall ini semuanya ceritanya tuh menarik sekali gitu, deskripsinya asik, penokohannya asik, plotnya asik, terus settingnya dan tentu aja jawaban misterinya juga asik gitu. Mungkin kalau kalian pengen baca cerita tentang remaja tapi ada unsur misterinya, tapi nggak sekedar misteri kacangan, nah ini nih baca buku ini nih, karena walaupun ceritanya itu tentang keluarga dan tentang lingkungan, tapi misterinya diceritakan dengan baik sehingga kita tuh bisa merasakan twistnya gitu. Tapi itu pendapat saya loh ya, mungkin beda dengan pendapat yang kalian kalau yang udah baca atau yang mungkin pengen baca nanti pas baca ngerasanya beda ya, wajar ya, karena itu dari pengalaman saya ya dari membaca cerita ini. Nah untuk itu saya ingin ngasih novel ini nih 4,5 bintang dari 5 bintang. Dan saya jadi penasaran dan membaca ini kalau nggak salah buku keduanya ya. Sebelumnya dia pernah nulis juga ya, ada bukunya. Jadi penasaran pengen baca ceritanya dia yang lain gitu. Dan mungkin kalian bertanya-tanya nih epemera sih apa sih? Kalau saya sih tadi sempat nyari, epemera tuh ternyata artinya adalah sesuatu yang tidak bertahan lama, yang ibaratnya sesuatu yang sebentar doang gitu. Nah, ada hubungan apa sih judul sama ceritanya? Silakan cari tahu sendiri di novel ini. Nah, itu aja book investigation dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan jangan lupa terus dukung kanal ini untuk berkembang. Mudah-mudahan saya bisa ngasih video-video yang lain dan juga jangan lupa ya ajak teman-temannya untuk subscribe channel ini. Nah, sampai ketemu di book investigation selanjutnya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi dengan membahas novel-novel yang lain ya. Itu aja, terima kasih. Salam.